Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, saya Tahiratul Farhati dan teman saya Cut Zahira Aifa akan mendemonstrasikan file program yang telah kami buat. File ini bertanggung jawab untuk memuat data, membangun struktur heap, melakukan proses sorting, serta mengelola seluruh data kosakata dan frekuensi data. Program ini membaca dataset teks berukuran besar, menghitung frekuensi kemunculan setiap data, terus menggunakan algoritma min-heap dan max-heap untuk menemukan 100 kata yang paling sering maupun paling jarang muncul secara efisien. Jadi yang paling pertama itu di bagian paling atas ada beberapa library yang dipakai. Pertama ada library stdio.h, itu dipakai untuk operasi input dan output seperti membuka file, membaca file, juga menampilkan hasil ke layar. Selanjutnya ada library stdlib.h, itu dipakai untuk manajemen memori dinamis. Itu kayak malloc, calloc, dan free. Juga fungsi exit untuk menghentikan program kalau terjadi kesalahan. Selanjutnya ada library string.h, ini dipakai untuk manipulasi string, terutama itu fungsi strdup untuk menyalin kata yang dibaca dalam file. Selanjutnya ada library time.h, ini digunakan untuk menghitung waktu untuk eksekusi algoritma. Selanjutnya ada program ini juga mengimpor file header core.h. Ini supaya seluruh struktur data, konstanta, dan prototype fungsi ini dapat dipakai secara konsisten. Selanjutnya ada 3 variabel global. Variabel vocabulary bertipe chart double pointer, ini digunakan untuk menyimpan seluruh kata pada kamus. Selanjutnya variabel word frequencies bertipe long pointer digunakan untuk menyimpan total frekuensi kemunculan tiap kata. Selanjutnya variabel w total ini dipakai untuk menyimpan jumlah total kata unik. Berikutnya itu fungsi swap. Fungsi ini terima 2 pointer word element. Nah, pada baris pertama itu dibuat variabel sementara bernama temp untuk menyimpan isi data pertama. Kemudian isi data kedua itu dipindahkan ke data pertama. Setelah itu isi temp dipindahkan ke data yang kedua. Kalau pakai cara ini posisi kedua elemennya itu berhasil buat ditukar. Terus fungsi swap ini akan sering dipakai selama proses happify dan sorting. Oke, selanjutnya ada fungsi min happify. Fungsi ini tugasnya untuk menjaga aturan min-heap, yaitu nilai terkecil yang harusnya itu ada di root gitu. Variabel terkecil itu diinisialisasi dengan indeks induk sekarang. Kemudian dihitung posisi anak kiri pakai rumus 2 kali i tambah 1. Kemudian posisi anak kanan itu dihitung pakai rumus 2 kali i tambah 2. Proses program ini kemudian membandingkan induk dengan anak kiri. Nah, kalau anak kirinya lebih kecil, maka indeks terkecilnya itu dipindahkan ke anak kiri. Selanjutnya induknya itu dibandingkan dengan anak kanan. Kalau anak kanannya itu lebih kecil, maka yang terkecilnya itu dipindahkan ke anak kanan. Kalau misalkan yang terkecilnya itu berubah dari induk ke salah satu anak, berarti aturan min-heap-nya itu udah dilanggar. Karena itu dilakukan pertukaran menggunakan fungsi swap yang tadi. Setelah pertukaran ini, fungsi min happify itu dipanggil kembali secara rekursif. Buat mastiin subtree di bawahnya itu juga sesuai dengan aturan min-heap. Oke, selanjutnya fungsi max happify. Cara kerjanya ini hampir sama dengan min happify.
Bedanya itu ada di proses perbandingannya. Kalau max heb ini yang dicari itu elemen yang terbesar. Jadi variabel terbesarnya itu menyimpan posisi elemen terbesar sementara. Kemudian programnya itu akan membandingkan induk dengan anak kiri dan anak kanan. Kalau ditemuin elemen yang lebih besar, maka dilakukan pertukaran posisi. Setelah itu maxHapify dipanggil kembali secara rekursif sampai seluruh subtree-nya itu sesuai dengan aturan maxHap. Nah, setelah tersedia fungsi Happify ini, program itu akan membangun heb menggunakan build minHap dan build maxHap. Kedua fungsi ini kerja pakai cara yang sama. Perulangannya itu dimulai dari induk terakhir, yaitu n dibagi 2 dikurang 1. Terus bergerak mundur menuju root. Nah, di setiap induknya itu dilakukan proses Happify. Hasil akhirnya itu adalah seluruh array-nya itu berubah jadi struktur heb yang valid. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses sorting. Jadi fungsi heb sort min descending dipakai untuk mengurutkan data menggunakan minHap. Langkah pertamanya itu membangun minHap lebih dulu, build minHap. Nah, setelah heb terbentuk, elemen rootnya yang adalah nilai terkecil itu dipindahkan ke bagian belakang array. Nah, ukuran heb-nya ini kemudian dikurang 1. Terus heb diperbaiki kembali menggunakan minHapify. Proses ini diulang terus sampai seluruh datanya itu jadi terurut gitu. Selanjutnya ada heb sort max descending. Jadi yang pertama itu kita bangun programnya itu membangun maxHap. Root yang nilainya itu terbesar dipindahin ke bagian belakang array. Kemudian heb-nya itu diperbaiki lagi menggunakan maxHapify. Nah, setelah semua prosesnya itu selesai, hasil sorting sebenarnya itu masih dalam urutan yang naik. Karena tujuan programnya itu untuk menghasilkan urutan menurun, maka dilakukan proses pembalikan array. Program tukar elemen depan dan belakang secara berpasangan sampai mencapai array tengah. Ini bisa menggunakan swap juga kayak yang tadi. Selanjutnya itu fungsi load data. Fungsi ini penting dalam program. Fungsi ini tugasnya untuk membaca dataset dan menghitung total frekuensi seluruh data. Jadi pertama, programnya ini akan buat nama file secara otomatis pakai parameter prefix. Contohnya ini ada vocab_nibs.txt, terus ada docword_nibs.txt. Nah, kemudian kedua file ini dibuka pakai fopen. Kalau salah satu filenya gagal dibuka, program ini bakal nampilin pesan error, terus langsung dihentikan pakai exit. Setelah file bisa dibuka, programnya itu membaca metadata di file docword. Metadata ini terdiri dari jumlah dokumen, jumlah kata unik, dan jumlah total transaksi. Nah, kalau format filenya itu nggak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan dan dihentikan. Nah, kalau metadatanya itu sudah berhasil dibaca, programnya itu akan mengalokasikan memori. Array vocabulary dialokasikan pakai malloc. Terus, array word frequencies dialokasikan pakai calloc sampai seluruh nilainya itu otomatis bernilai 0. Oke. Selanjutnya, program membaca seluruh data kata dari file vocabulary. Jadi setiap kata dibaca ke variabel sementara temword. Terus kata itu diduplikasi pakai strdup. Nah, alamat hasil duplikasinya itu disimpan ke dalam array vocabulary sesuai ID.
Kalau misalkan seluruh kosakatanya itu udah selesai dibaca, file vocabulary-nya itu bakal ditutup. Tahap yang selanjutnya itu ada membaca file docword. Nah, setiap barisnya itu berisi 3 data, yaitu dokumen ID, word ID, dan jumlah kemunculan data. Programnya ini akan memeriksa apakah word ID-nya itu masih dalam batas yang valid. Kalau valid, nilai code-nya itu ditambahkan ke word. Frekuensinya itu pada indeks word ID itu. Dengan gitu, seluruh frekuensi kata dari berbagai dokumen itu bakal diakumulasikan jadi satu nilai total. Nah, proses ini bakal berlangsung sampai akhir filenya. Kalau misalkan filenya udah selesai, file docword-nya itu ditutup. Terus di akhir, programnya itu akan menampilkan pesan data berhasil dimuat. Ini nunjukin kalau seluruh datasetnya itu udah berhasil dimasukkan ke memori. Terus siap juga dipakai buat proses sorting ataupun analisis selanjutnya. Untuk analisis ke depannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cuk Zahira Aifa. Selanjutnya ada fungsi proses most frequent, di mana fungsi ini akan mencari 100 kata yang paling sering muncul. Fungsi ini menggunakan struktur data min-heap, di mana min-heap akan membantu untuk menyaring 100 kata yang paling relevan dan akan menyimpannya di file baru dengan judul mostfrequent.txt. Lalu ada fungsi proses less frequent, di mana fungsi ini itu akan mencari 100 kata yang paling jarang muncul. Untuk cara kerjanya sama dengan proses most frequent, tetapi untuk proses least frequent ini menggunakan struktur data max-heap. Nantinya 100 kata yang paling jarang muncul itu akan disimpan ke dalam file baru, yaitu file listfrequent.txt. Selanjutnya ada free memory, di mana fungsi ini itu membantu untuk membersihkan RAM sebelum program ditutup. Kenapa? Agar komputer tidak lemot atau mengalami memory leak. Selanjutnya ada file main.c. Jadi dapat kita lihat di file main.c ini ada fungsi main, di mana fungsi ini adalah fungsi utama yang akan mengatur kapan fungsi-fungsi yang tadi sudah dibahas akan dijalankan. Dapat kita lihat di sini ada char prefix, di mana char prefix ini adalah sebagai wadah untuk simpan nama filenya. Jadi ketika outputnya itu keluar, tentukan file docword dan kita mengetik nama filenya seperti COS atau PubMed, itu nanti prefix akan menyimpan nama file tersebut. Lalu ada if, di mana if ini akan mengecek apakah input berhasil dibaca. Nah, jika inputnya itu gagal terbaca, akan terprint error gagal membaca input prefix. Lalu jika dapat dibaca, itu akan masuk ke load data. Jadi load data akan mulai membaca dan menghitung semua kata yang ada di dalam file tersebut. Selanjutnya ada int choice, lalu ada do. Nah, do ini akan bikin looping menu biar terus muncul sampai user itu memilih nomor 5. Lalu di do ini ada contoh yang akan menampilkan layarnya ya. Jadi yang pertama tuh akan di print F pilihan. Selanjutnya adalah tentukan 100 kata yang paling sering muncul lalu simpan file. Tentukan 100 kata yang paling jarang muncul lalu simpan file. Yang ketiga ada tampilkan 100 kata yang paling sering muncul. Keempat, tampilkan 100 kata yang paling jarang muncul. Yang kelima adalah selesai, dan yang terakhir adalah pilihan Anda. Lalu selanjutnya ada if, di mana if ini akan meminta input angka dari user. Nah, jika yang diinputkan oleh user adalah angka yang tidak ada di atas atau huruf yang tidak atau huruf, maka outputnya akan menjadi input tidak valid lalu masukkan angka. Nah, jika
angka yang di-input itu sudah sesuai, nanti akan dijalankan program switch, yang dimana program ini akan menjalankan proses sesuai angka yang dipilih oleh user. Nah, jika user memilih angka 1 atau angka 3, nanti prosesnya itu akan mencari kata yang paling banyak muncul. Nah, tapi bedanya kalau di case 1 itu katanya akan disimpan ke dalam file txt, tapi kalau untuk case 3 itu datanya akan dikeluarkan, diperlihatkan begitu. Begitu juga dengan case 2 dan case 4. Jadi case 2 dan case 4 ini akan mencari kata yang paling sedikit muncul. Bedanya untuk case 2 itu akan disimpan ke dalam file .txt. Sedangkan untuk case 4 itu akan dikeluarkan outputnya, akan diperlihatkan. Oh ya, jangan lupa untuk setelah ditulis case 1 dan case 3, case 2 dan case 4 itu ditaruh break. Kenapa? Agar program ini tidak terjadi error, tidak bablas begitu. Jadi ketika kita menaruh break di situ, program ini akan otomatis berhenti. Lalu yang terakhir ada case 5, di mana case ini akan membersihkan memori RAM yang tadi telah terpakai, yaitu free memory ya, yaitu case-nya itu free memory. Setelah itu program akan mengeluarkan output selesai. Lalu jangan lupa kita tulis break lagi di sini. Jangan lupa juga untuk menulis while, karena while ini akan terus mengulangi selama user belum memilih angka 5. Lalu return null, di mana ini mengartikan program selesai dengan aman. Nah, sekarang kita akan menguji terminalnya. Kita buka dulu ya tab terminal barunya. Nah, jadi di sini kita akan langsung menulis gcc core.c main.c min.o core. Enter. Lalu kita tulis gini. Enter lagi. Nah, di sini sudah keluar, ini tentukan file .word. Nah, di sini saya akan menulis cost karena di sini ada file cost-nya ya. Lalu enter. Nah, keluar outputnya itu data berhasil dimuat. Lalu pilihannya itu terdiri dari 5 pilihan, yaitu tentukan 100 kata yang paling sering, paling jarang, lalu disimpan, dan selesai. Nah, di sini saya akan memilih angka 1. Enter. Nah, tertulis di sini hasil disimpan di most frequent.txt. Nah, jadi di file explorer ini akan keluar most frequent.txt. Kita tekan. Nah, di sini akan ada 100 data tersebut. Begitu juga jika di sini saya memilih angka 3. Nah, jadi di sini keluar ya hasil 100 data teratasnya, 100 data yang paling sering munculnya di sini. Ada Bash, Carry, November, dan lain-lain. Nah, terus dia akan menyalin lagi pilihan dari 1 sampai 5. Di sini saya akan memilih angka 5. Lalu kita akan mencoba masuk kembali. Nah, di sini saya akan memilih, kita coba masuk lagi, dan saya akan memilih NY times. Enter. Ini karena filenya besar, jadi memang dibacanya jadi agak lama. Nah, di sini udah tertulis ya, data berhasil dimuat. Lalu di sini saya akan memilih angka 4, yaitu tampilkan nomor 4, yaitu tampilkan 100 kata yang paling jarang muncul. Enter. Nah, jadi akan keluar nih 100 data yang paling jarang muncul yang ada di file NY times ini. Nah, oke. Lalu di sini saya akan memilih angka 5 lagi dan selesai. Jadi ini dia hasil dari kelompok saya, Tahiratul Farhati, dan saya sendiri Zaira Aifa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.